Aku menatap lelaki berpakaian lusuh itu. Jalannya pincang, suaranya parau, tapi hatiku bergetar, karena cara dia memanggil namaku persis seperti almarhum suamiku 3 tahun lalu. Mustahil, suamiku sudah dikubur. Tapi mengapa matanya sama? Jika kamu percaya bahwa keajaiban Allah tak terbatas, tekan like sekarang. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa rahasia Allah selalu indah, bahkan dalam luka yang paling dalam. Hujan turun pelan di sore itu, membasahi tanah pemakaman yang mulai ditumbuhi lumut. Di antara nisan-nisan yang berjejer sunyi, Alia berdiri diam, memandangi batu nisan bertuliskan nama, Fikri bin Rahman. Angin membawa aroma tanah basah, seolah menghadirkan kembali bayangan lelaki yang dulu selalu menggenggam tangannya saat hujan pertama turun. Kini, hanya dingin dan sunyi yang menggantikan. Sudah 3 tahun sejak jasad itu tak pernah ditemukan. Hanya sepotong kain baju yang diambil dari pantai, dan kabar kapal karam yang menelan puluhan nyawa. 3 tahun. Namun luka itu tak pernah benar-benar kering. Setiap pagi Alia masih menyiapkan 2 cangkir teh di meja. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk Fikri. Kebiasaan itu tidak pernah ia hentikan. Ia tidak sedang gila. Ia hanya tidak siap menghapus rutinitas yang menjadi kenangan terakhir mereka. Kalau aku berhenti menyiapkan tehnya, berarti aku sudah melupakanmu, bisiknya lirih pada cangkir kosong. Di rumah kecil peninggalan orang tuanya, udara terasa berat, seakan tembok pun ikut menyimpan rindu yang membatu. Alia hidup dari menjahit pakaian warga sekitar. Benang, kain, dan jarum menjadi teman seharinya. Setiap kali jarum menembus kain, ia merasa sedang menambal hatinya sendiri, tapi sayangnya, luka batin tak bisa dijahit. Kadang, saat malam datang dan listrik padam, ia menatap lilin yang bergetar lalu menangis tanpa suara. Ia tahu, kesedihan yang ia pelihara adalah dosa kecil, tapi ia juga manusia yang kehilangan separuh jiwanya. Dalam setiap sujud malam, ia memohon pada Allah agar diberi kekuatan, tapi yang sering datang justru kenangan, bukan ketenangan. Ada satu hal yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sebelum Fikri berangkat melaut waktu itu, mereka sempat bertengkar hebat. Fikri ingin melanjutkan pelayaran karena hutang keluarga belum lunas, sedangkan Alia ingin ia tinggal. Aku merasa tidak enak, Rick. Hati ini gelisah, kata Alia waktu itu. Tapi Fikri hanya tersenyum. Doakan saja, Li. Tak ada yang lebih kuat dari doa istri. Itu menjadi kalimat terakhir yang ia dengar dari suaminya. Sejak saat itu, rasa bersalah menjadi bayang yang menempel di setiap langkahnya. Ia merasa, mungkin kepergian Fikri adalah hukuman atas hatinya yang terlalu ingin menahan. Di kampung pesisir itu, orang-orang sudah mulai melupakan tragedi kapal tenggelam. Hidup terus berjalan, tapi tidak untuk Alia. Ia masih sering mendatangi dermaga saat sore, menatap laut yang tenang tapi menyimpan rahasia. Ombak memantul seperti suara dari masa lalu. Ada kalanya ia merasa Fikri berdiri di tepi perahu, melambai padanya di balik kabut. Fikri. Suaranya nyaris tak terdengar, hanya menyisakan hembusan napas yang terseret angin laut. Hari itu, di pasar, Alia keluar setelah menjual beberapa potong baju hasil jahitannya. Uang di tangan tidak seberapa, tapi cukup untuk beras dan minyak. Saat melintas di antara pedagang ikan, langkahnya terhenti. Di depan toko kelontong tua, seorang pria duduk di tanah, berpakaian lusuh, memegang mangkuk kaleng untuk meminta sedekah. Wajahnya kotor, rambutnya berantakan, tapi matanya. Ya Allah, matanya. Tatapan itu. Tatapan yang selalu membuatnya merasa aman dulu. Alia merasa jantungnya berhenti sesaat. Pria itu menunduk, tapi ketika melihat ke arah Alia, sorot matanya menembus dada seperti pisau. Bibirnya bergetar, seperti ingin menyebut sesuatu. Dalam hening pasar yang ramai, Alia mendengar lirih suara itu, serak dan pelan. Alia. Nama itu keluar seperti petir menyambar hati. Tubuhnya kaku. Ia mencoba tersenyum, mencoba menolak bayangan yang mulai tumbuh dalam benaknya. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu Fikri. Fikri sudah tiada. Ia sendiri yang menabur bunga di nisannya.
Tapi mengapa dada ini bergetar hebat? Mengapa wajah itu, meski tertutup debu dan luka, terasa begitu familiar? Alia mundur selangkah, lalu pergi tergesa, seolah dikejar masa lalu yang menolak mati. Tapi langkahnya berat. Dari kejauhan, ia masih mendengar suara lelaki itu mengucap doa pelan setelah menerima sedekah orang lain. Suara itu serak tapi menenangkan. Persis seperti cara Fikri mengucap doa sebelum makan. Malamnya, Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto lama Fikri yang tergantung di dinding. Kalau benar itu kamu, kenapa kamu diam, Rick? Kenapa kamu tidak pulang? Air matanya jatuh tanpa kendali. Ia tidak tahu apakah ia sedang berharap atau justru takut. Di luar, hujan kembali turun. Angin meniup jendela hingga berderit. Di sela suara hujan, ia merasa mendengar bisikan samar, suara laki-laki yang memanggil namanya dengan lembut. Alia menutup telinganya, tapi suara itu semakin jelas. Jangan takut, Alia. Aku belum pergi sepenuhnya. Alia memejamkan mata, menahan tangis. Hatinya bergetar antara iman dan kerinduan. Ia tahu Allah Maha Kuasa atas segala hal. Tapi apakah mungkin Allah mengembalikan seseorang dari kematian? Dalam hati kecilnya, muncul rasa takut dan rindu yang menyatu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, Alia berdoa dengan suara bergetar, bukan untuk meminta ketabahan, tapi untuk kebenaran. Karena jika benar pria itu adalah suaminya, maka dunia yang ia pahami selama ini akan berubah selamanya. Pagi itu, kabut masih menempel di udara ketika suara adzan subuh bergema lembut dari masjid kecil di ujung gang. Suara itu menggema sampai ke rumah Alia, menembus jendela dan menyentuh hatinya yang masih gelisah sejak pertemuannya di pasar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sajadah yang sudah tergelar. Entah kenapa, pagi ini ada dorongan kuat untuk pergi ke masjid. Biasanya ia salat di rumah, tapi kali ini ada sesuatu yang menuntun langkahnya keluar, seperti ada panggilan yang tak bisa ditolak. Di halaman masjid, embun masih menetes dari dedaunan. Alia masuk pelan, menunduk, berusaha menenangkan degup jantungnya yang sejak kemarin belum berhenti berdebar. Di pojok kanan masjid, ia melihatnya, pria itu, lelaki yang kemarin memanggil namanya di pasar. Ia duduk bersila di lantai. Kepalanya menunduk dalam, bibirnya bergerak perlahan membaca ayat-ayat suci. Di sekitarnya, beberapa jamaah sudah pulang. Hanya dia yang masih bertahan, tenggelam dalam lantunan ayat yang lirih tapi menggetarkan. Alia berdiri diam di dekat tiang, menyimak tanpa berani mendekat. Suaranya serak, tapi penuh penghayatan. Ia membaca surat Al-Mulk, surat yang dulu paling sering Fikri baca setiap malam sebelum tidur. Suaranya naik turun dengan irama yang sama persis, hingga bulu kuduk Alia meremang. Ia memejamkan mata, dan seketika, seolah waktu berputar mundur. Ia bisa mendengar suara Fikri di ruang tamu, memimpin bacaan itu dengan nada yang sama, menuntunnya membaca satu-satu. Alia, kalau kau takut tidur sendiri, bacalah Al-Mulk. Insya Allah, kau akan dijaga. Alia membuka mata. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu kebiasaan itu? Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini kebetulan. Tapi setiap huruf yang keluar dari mulut laki itu seperti membangkitkan kenangan yang terkubur dalam. Usai membaca, pria itu menunduk lama. Lalu, seperti merasakan tatapan Alia, ia mengangkat wajah. Tatapan mereka bertemu. Seketika tubuh Alia gemetar. Tatapan itu lembut tapi dalam, seakan mengenal setiap luka yang ia sembunyikan selama ini. Pria itu tidak bicara apa-apa, hanya tersenyum samar lalu menunduk lagi. Tapi bagi Alia, senyum itu seperti petir yang menyambar keyakinannya. Setelah salat, imam masjid menghampiri lelaki itu, menyerahkan sebungkus roti. Untuk sarapan, Hasan, katanya. Alia tertegun. Jadi namanya Hasan. Ia bukan Fikri. Ia memaksa dirinya percaya pada nama itu, tapi hatinya menolak. Saat Hasan berjalan keluar, ia sempat tersandung tangga masjid dan menunduk meminta maaf kepada siapapun yang melihat. Gestur itu, cara ia menunduk,
Cara ia menyentuh dadanya saat meminta maaf, semuanya begitu identik dengan Fikri. Alia merasa tubuhnya lemas. Hari-hari berikutnya, Alia mendapati dirinya sering datang ke masjid. Ia pura-pura lewat, kadang hanya duduk di luar sambil menatap halaman. Tapi di dalam, ia selalu melihat Hasan di tempat yang sama. Membaca Al-Quran, menunduk, lalu tersenyum pada anak-anak kecil yang bermain di sekitar masjid. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu membantu siapapun yang kesusahan. Kadang ia ikut menyapu halaman, kadang membantu mengangkat karung beras sedekah. Ia seperti bayangan kebaikan yang tidak butuh sorotan. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Jamaah lain berlarian, tapi Hasan tetap duduk di serambi, menatap air jatuh dari langit dengan mata kosong. Alia mendekat tanpa sadar, berdiri beberapa langkah darinya. Hujan membentuk tirai di antara mereka. Hasan menoleh, menatapnya sekilas. "Kau basah," katanya pelan. Suaranya dalam, hampir bergetar. "Masuklah, nanti demam." Alia tertegun. Itu kalimat yang sama yang dulu Fikri ucapkan saat ia kehujanan sepulang dari pasar. Nada dan iramanya nyaris identik. Alia berusaha bicara, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. "Kita pernah bertemu, bukan?" tanyanya hati-hati. Hasan menatap lama, seolah mencari jawaban di wajah Alia. Lalu, perlahan, ia berkata, "Aku tidak tahu, tapi setiap kali aku melihatmu, dada ini terasa sesak. Seperti pernah kehilangan sesuatu yang belum sempat ku kembalikan." Alia menahan napas. Kata-kata itu menghantam hatinya dengan keras. Ia tidak tahu apakah ia harus bahagia atau takut. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi Hasan buru-buru berpaling, lalu melangkah menjauh, meninggalkan Alia dalam hujan dan kebingungan. Malam itu, Alia salat dengan hati yang bergetar. Ia tidak berani memohon apapun kecuali petunjuk. Dalam sujudnya yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, jika ini hanya cobaan, kuatkan aku. Tapi jika ini rahasia MU, bukalah perlahan, agar aku tidak hancur karena kebenarannya." Namun ketika ia bangkit dari sajadah, matanya menangkap sesuatu di meja. Secari kertas kecil basah, entah dari mana datangnya, mungkin terselip di tas atau terbawa hujan tadi. Tulisan tangan di kertas itu samar tapi jelas terbaca. "Aku pernah berjanji akan kembali, meski laut menelanku." Alia gemetar memegangnya. Tulisan itu, gaya hurufnya, lengkungnya, adalah tulisan tangan Fikri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ketenangan yang ia cari di masjid justru berubah menjadi ketakutan yang lebih dalam. Sesuatu sedang bangkit dari masa lalu, dan entah mengapa, ia tahu jalan pulangnya akan penuh rahasia yang tidak semua hati sanggup menanggung. Malam demi malam berlalu, tapi hati Alia tak pernah benar-benar tenang sejak menemukan secari kertas bertulisan tangan Fikri. Ia sudah mencoba menyangkal, mencoba berpikir logis, tapi semakin ia menolak, semakin bayangan itu menghantui. Ia tak lagi tidur dengan nyenyak. Dalam mimpinya, laut selalu datang. Ombak menggulung tinggi, suara jeritan bercampur dengan angin, lalu muncul sosok Fikri berdiri di atas gelombang, menatapnya dengan mata yang tak lagi jernih. "Aku belum pergi, Alia," bisik suara itu, lalu menghilang dalam kabut asin. Pagi hari, Alia menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia sadar, jika terus seperti ini, pikirannya bisa runtuh. Maka ia memutuskan untuk mencari kebenaran. Ia tak bisa hanya diam dan menebak-nebak. Ia butuh jawaban. Entah dari manusia, entah dari laut itu sendiri. Langkahnya membawanya ke pelabuhan tempat Fikri terakhir kali berangkat 3 tahun lalu. Dermaga itu tak banyak berubah. Bau amis ikan dan suara burung camar masih sama, tapi bagi Alia, semuanya terasa seperti dunia lain. Ia berjalan pelan di antara kapal yang terikat, menyentuh tali tambat yang dulu pernah dipegang suaminya. Setiap sentuhan seolah membangkitkan denyut kenangan yang menyesakkan dada. Di ujung dermaga, seorang nelayan tua duduk memperbaiki jaring. Kulitnya legam, matanya tajam menatap laut. Alia menghampiri, memperkenalkan diri.
Aku istri dari Fikri, korban kapal Nur Samudra, yang tenggelam 3 tahun lalu. Apakah Bapak tahu sesuatu tentang kejadian itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Nelayan tua itu diam lama, lalu menatap Alia dengan pandangan yang sulit dibaca. Ah, Fikri, katanya perlahan. Aku ingat, laki-laki muda, rajin, selalu bantu orang lain di pelabuhan. Waktu kapal itu berangkat, aku melihat dia digeladak, menolong seorang penumpang yang pingsan sebelum kapal benar-benar lepas. Tapi setelah kapal tenggelam, yang ditemukan bukan dia, hanya potongan pakaian yang tertukar. Ada satu penumpang yang selamat, tapi hilang ingatan, menolak dipanggil dengan nama aslinya. Ia bilang ingin hidup sebagai orang baru. Kata-kata itu menggema di telinga Alia. Orang itu di mana sekarang? Tanya Alia cepat. Nelayan menghela napas. Dulu dia tinggal di desa sebelah. Sekarang entah kemana. Orang bilang dia suka berpindah, kadang di pasar, kadang di masjid, mencari ketenangan. Orangnya pendiam, tapi sering membantu siapapun tanpa pamrih. Namanya kalau tidak salah, Hasan. Nama itu menghantam dada Alia seperti gelombang. Ia hampir kehilangan keseimbangan, tubuhnya bergetar. Jadi benar, lelaki itu dan Fikri berada di kapal yang sama. Apakah mungkin Fikri menolong Hasan sebelum kapal karam? Apakah mungkin pakaian mereka tertukar? Dan jika begitu, siapa sebenarnya yang ditemukan di pantai waktu itu? Alia berjalan pulang dengan langkah gontai. Setiap bunyi ombak kini terasa seperti panggilan dari masa lalu. Di kepalanya, satu persatu potongan peristiwa mulai tersusun, membentuk gambar yang tak ingin ia lihat. Ia ingat wajah Hasan yang seperti menyimpan luka, cara ia menunduk setiap kali menatap laut, dan kalimatnya yang aneh. Setiap kali aku melihatmu, dada ini sesak. Malamnya, Alia kembali ke tepi pantai. Langit gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Ia menatap lautan yang tenang tapi menipu. Laut yang sama telah menelan Fikri, dan kini mungkin juga menyimpan rahasia hidup seseorang yang mengaku bernama Hasan. Ia berdiri lama, membiarkan angin malam menampar wajahnya. Lalu, pelan-pelan ia berbicara seolah laut bisa mendengar. Jika kau benar masih menyimpan sesuatu darinya, kembalikan padaku, meski hanya kebenarannya. Hening. Hanya desiran ombak. Tapi tiba-tiba, sesuatu menepi ke kakinya. Potongan papan kecil, seperti bagian dari kapal tua, dengan tulisan samar yang masih bisa terbaca. Nur Samudra. Alia tertegun. 3 tahun berlalu, tapi laut masih menyimpan sisa-sisa tragedi itu. Ia mengangkat papan itu dan memeluknya, seolah memeluk bagian terakhir dari seseorang yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Keesokan harinya, Alia kembali menemui beberapa nelayan lain. Sebagian mengenali nama Fikri, sebagian tidak. Namun ada satu hal yang sama. Semua bercerita tentang seorang pria yang ditemukan terdampar, hidup tapi linglung, selalu menanyakan arah kiblat. Orang-orang bilang dia lupa segalanya kecuali doa. Dia sering menangis di waktu malam, memohon ampun pada Allah tanpa henti, kata salah satu nelayan. Katanya, dia menanggung sesuatu yang bukan miliknya. Kalimat itu membuat Alia terpaku lama. Menanggung sesuatu yang bukan miliknya. Apa maksudnya? Mengapa kata-kata itu terasa seperti pesan tersembunyi untuknya? Ia tak tahu. Tapi di lubuk hatinya, ia merasa langkahnya menuju sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan meruntuhkan seluruh keyakinan tentang kematian, takdir, dan pengampunan. Saat matahari terbenam, Alia duduk di tepi dermaga. Ia menatap langit yang berubah jingga, di mana laut dan langit menyatu tanpa batas. Ia ingat kembali masa-masa Fikri menemaninya menatap senja, berbicara tentang hidup dan mati. Kalau aku pergi duluan, jangan bersedih, Li, ujar Fikri dulu. Selama kau masih menyebut namaku dalam doa, aku tak akan pernah benar-benar hilang. Dan kini, 3 tahun setelahnya, Alia mulai merasakan kebenaran dari kata-kata itu. Mungkin doa bukan hanya penghubung antara yang hidup dan mati. Mungkin, lewat doa, Allah sedang membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Namun satu hal pasti,
Alia belum siap dengan apapun yang menunggunya di balik tabir itu. Karena setiap kali ia memejamkan mata, wajah Hasan dan Fikri terus bertukar di dalam ingatannya, seolah dua jiwa itu terikat dalam rahasia yang belum sempat disingkap oleh waktu. Sore itu, langit tampak berat menahan hujan. Udara lembab, dan suara petir terdengar jauh di balik awan kelabu. Alia berjalan menyusuri jalan berbatu menuju desa sebelah, desa yang disebut nelayan sebagai tempat Hasan pernah tinggal. Langkahnya pelan, tapi hatinya terasa berlari. Ia membawa keyakinan yang kian sulit dibantah. Hanya dengan menemukan asal-usul Hasan, ia bisa menyingkap misteri antara masa lalu dan kenyataan yang kini menjeratnya. Desa itu sunyi, seolah waktu berhenti di sana. Rumah-rumah kayu berdiri tua, beberapa bahkan hampir roboh. Bau tanah basah bercampur dengan aroma asap tungku yang samar. Di ujung jalan, di antara pepohonan pisang yang rimbun, tampak sebuah rumah reot berdinding papan. Atapnya bolong, sebagian lantainya tampak rapuh. Dari celah jendela, terlihat cahaya redup, dan suara yang membuat jantung Alia seolah berhenti berdetak. Suara anak kecil tertawa. Ia mendekat perlahan, menahan napas. Lalu dari pintu rumah itu muncul Hasan. Pakaiannya masih lusuh seperti biasa, tapi kali ini wajahnya tampak lebih lembut. Di tangannya ada mangkuk berisi bubur, dan di belakangnya seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun berlari kecil sambil tertawa memanggil. "Ayah! Ayah, tunggu!" Alia terpaku di tempat. Dunia di sekitarnya seolah menghilang. Kata ayah menggema di telinganya seperti dentang besi. Ia menatap Hasan yang kini memangku anak kecil itu di pangkuannya, meniupkan sendok bubur agar tidak panas, lalu menyuapkannya dengan sabar. Gerakannya lembut, penuh kasih, persis seperti Fikri dulu saat menenangkan keponakannya yang menangis. Hujan mulai turun perlahan, menetes di wajah Alia yang tak bergerak. Ia tidak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Bingung? Bagaimana bisa pria yang ia yakini suaminya kini hidup bersama anak kecil yang memanggilnya ayah? Hatinya terasa robek 2 kali. Pertama karena kehilangan, kedua karena menemukan dalam bentuk yang tak bisa diterima. Ia menunggu sampai malam tiba. Lampu minyak di dalam rumah dinyalakan. Cahaya temara menembus celah dinding kayu. Alia masih di luar, bersembunyi di balik pohon pisang, menggigil dalam basah. Dari sana ia melihat Hasan duduk di lantai bersama seorang perempuan muda berjilbab lusuh. Wajah perempuan itu letih tapi lembut. Mereka berbicara pelan. Sesekali Hasan tersenyum, lalu mengelus kepala anak kecil itu. Keluarga kecil yang tampak miskin, tapi hangat. Air mata Alia mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tahu dirinya tak pantas berdiri di sana. Namun, batinnya menolak pergi. Ia masih butuh jawaban. Maka ketika malam kian larut, dan suara jangkrik menggantikan gemuruh hujan, Alia mendekat ke jendela rumah tua itu. Ia menatap dari celah papan yang renggang. Hasan duduk sendirian sekarang. Perempuan itu sudah tertidur bersama anak kecil di tikar. Di depan Hasan, terbentang mushaf Al-Quran yang sudah pudar. Ia membacanya dengan suara lirih, hampir berbisik. Ayat yang keluar dari bibirnya membuat dada Alia bergetar. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nada bacaannya persis seperti Fikri. Setiap harakat, setiap dengung, sama. Alia memegangi dadanya. Napasnya tersengal. Ia ingin membuka pintu dan menjerit memanggilnya. Tapi suaranya seolah terkunci di tenggorokan. Di saat itu pula, Hasan tiba-tiba berhenti membaca. Ia menatap ke arah jendela, tepat ke arah Alia bersembunyi. Hening. Lalu ia bicara pelan, seakan tahu siapa yang mendengarkan. Seandainya aku bisa menjelaskan semua ini. Tapi aku pun belum tahu kebenarannya. Alia mundur perlahan, terengah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak tahu apakah Hasan melihatnya atau hanya bicara pada dirinya sendiri. Tapi yang jelas, nada suaranya penuh duka. Ia terdengar seperti seseorang yang menanggung beban berat yang tidak terlihat mata. Alia berlari kecil menjauh dari rumah itu. Di tengah gelap dan hujan yang mulai reda, pikirannya kacau. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Ia ingin percaya bahwa Hasan hanyalah orang lain yang mirip.
Tapi hatinya tak mengizinkan. Karena setiap gerak, setiap cara ia membaca, setiap tatapan semuanya mengingatkan pada lelaki yang dulu ia kubur bersama separuh jiwanya. Di tengah perjalanan pulang, langkahnya terhenti ketika ia mendengar azan Isya berkumandang dari surau kecil di ujung desa. Suaranya sayup, seolah datang dari masa lalu. Ia menunduk. Air matanya menetes lagi. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Jika engkau ingin menunjukkan sesuatu, jangan biarkan aku kehilangan akal karena cinta yang tak selesai." Ia pulang dengan hati hancur. Di rumah, ia melepaskan jilbabnya, duduk di lantai tanpa cahaya. Dalam diam, ia memandang foto Fikri di dinding yang mulai berdebu. "Kalau benar kau masih hidup, Rick, kenapa kau memilih hidup seperti itu? Kenapa kau biarkan aku menanggung duka sendirian?" Suaranya pecah dalam isak. Namun di tengah tangisnya, ada getaran halus dalam hati yang tak bisa ia tolak. Entah dari mana datangnya, tapi ia merasa seolah seseorang sedang memanggil namanya, lembut dan jauh, seperti angin yang datang dari laut. "Alia, sabarlah. Segalanya belum seperti yang kau lihat." Ia menatap jendela. Hujan sudah berhenti, tapi petir sesekali menyambar di langit jauh. Suaranya menyisakan gema panjang, seperti tanda bahwa badai yang sesungguhnya belum selesai. Alia memejamkan mata, memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan napas. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya tak akan pernah sama. Karena ia telah melihat sesuatu yang membuat kenyataan dan kenangan tak lagi punya batas. Dan di balik rumah reot di pinggir desa itu, sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk diungkap. Rahasianya, atau mungkin rahasia Allah yang tak seorang pun bisa menebaknya. Malam turun perlahan seperti tirai gelap yang menutup segalanya. Di luar, suara jangkrik menggema di antara pepohonan basah sisa hujan sore tadi. Alia duduk di ruang tamu tanpa cahaya, hanya ditemani lampu minyak yang berkelap-kelip seperti hendak padam. Tubuhnya lelah, tapi matanya enggan tertutup. Sejak ia melihat Hasan di rumah reot bersama anak kecil itu, pikirannya tidak berhenti bekerja. Gambar itu terus berputar dalam kepalanya. Hasan menyuapi, tersenyum, membaca ayat dengan nada yang sama seperti Fikri. Semua itu menari di pikirannya, menimbulkan rasa yang sulit dijelaskan antara cinta, kehilangan, dan kebingungan. Ia tahu, kalau ia terus memikirkannya, ia bisa gila. Tapi kalau ia berhenti, hatinya terasa kosong, seolah jiwanya terbelah dua. Maka malam itu, ketika jam menunjukkan hampir pukul 2, ia bangkit dan mengambil air wudhu. Air dingin mengalir di wajahnya, membuat pikirannya sedikit jernih. Ia mengenakan mukena putih, membentangkan sajadah, lalu berdiri menghadap kiblat. Hening. Tidak ada suara lain kecuali napasnya sendiri dan detak jam di dinding. Takbir pertamanya pelan, tapi dalam. Setiap gerakan terasa berat, seolah tubuhnya menanggung beban yang tak terlihat. Saat sujud pertama, air matanya jatuh deras, membasahi sajadah. Dalam hatinya, ia berbicara pada Sang Pencipta, dengan suara yang tak terdengar tapi sangat nyata. "Ya Allah, jika aku salah mencintai, ampuni aku. Jika aku sedang kau uji dengan bayangan masa lalu, kuatkan aku. Tapi jika di balik semua ini ada kebenaran yang belum sempat terungkap, tolong tunjukkan padaku dengan cara yang tidak membuatku tersesat." Sujudnya semakin lama, semakin dalam. Ia merasa setiap helai rambutnya bergetar. Setiap napasnya memikul beban yang berbeda. Ketika ia bangkit dari rukuk, dadanya terasa lapang, tapi juga kosong. Seolah seluruh isi hatinya tumpah dalam doa itu. Selesai salat, ia tetap duduk. Lampu minyak berkedip-kedip, lalu mati. Ruangan gelap total, hanya diterangi sinar bulan yang masuk dari celah jendela. Dalam gelap itu, ia masih berzikir. Namun semakin lama, lidahnya berhenti. Hanya hati yang terus berdetak menyebut nama Allah. Dan di tengah hening malam itu, sesuatu terjadi. Suara angin masuk dari jendela, membawa aroma asin laut. Seolah ombak datang mendekat, meski rumah Alia jauh dari pantai. Lalu, samar, terdengar suara yang sangat dikenalnya. Lembut, serak, tapi hangat.
Alia. Ia terdiam. Nafasnya tertahan. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Jangan takut. Alia menoleh ke arah suara. Tapi tak ada siapapun. Hanya cahaya bulan yang menembus tirai. Namun, entah bagaimana, hatinya tahu suara itu bukan hayalan. Itu suara Fikri. Suara yang telah 3 tahun ia rindukan. Air matanya mengalir deras. Kalau ini hanya mimpi, biarlah aku tak pernah bangun, bisiknya pelan. Tapi suara itu menjawab. Bukan mimpi, Alia. Aku datang karena doamu. Ia tak tahu harus bagaimana. Tangannya gemetar. Tapi jiwanya terasa damai untuk pertama kali dalam waktu yang sangat lama. Dalam keheningan itu, tiba-tiba ia melihat bayangan samar di lantai. Sebuah siluet seperti lelaki berdiri di hadapannya. Tidak sepenuhnya jelas, tapi cukup untuk membuatnya yakin. Ia ingin mendekat, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Bayangan itu berkata dengan suara yang lirih namun penuh makna. Aku tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi ada yang harus kau tahu. Aku tidak pergi tanpa sebab. Aku menukar hidupku dengan seseorang yang belum sempat menebus kesalahannya. Alia menatap kosong. Air mata terus mengalir. Apa maksudmu? Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi bayangan itu tak menjawab. Ia hanya menunduk. Lalu mengangkat tangan seperti memberi isyarat doa. Dalam sekejap, angin bertiup lebih kencang, tirai berkibar, dan bayangan itu lenyap bersama aroma laut yang perlahan memudar. Alia jatuh tersungkur, sujud tanpa sadar, menangis dalam-dalam. Suaranya pecah di antara isak dan doa. Ya Allah, jangan biarkan aku tertipu oleh jin atau ilusi. Jika ini petunjuk dari MU, beri aku kekuatan untuk menerimanya. Ia tidak tahu berapa lama ia menangis, tapi ketika fajar mulai menyingsing, cahaya lembut menembus ruangan. Udara pagi membawa ketenangan yang aneh, seperti ada beban besar yang diangkat dari dadanya. Namun di sisi sajadah, sesuatu membuatnya terpaku. Sehelai kain kecil, basah seperti baru diambil dari laut. Kain itu lusuh, tapi pada ujungnya tertulis inisial FR. Dengan benang hitam, tulisan tangannya sendiri yang ia jahit di pakaian Fikri bertahun lalu. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Kain itu benar-benar nyata, bukan mimpi. Ia menatapnya lama, seolah tak percaya. Dalam hati kecilnya, ia tahu, malam tadi bukan sekadar doa biasa. Ia baru saja disapa oleh sesuatu yang datang dari batas dunia yang tak bisa dijelaskan manusia. Dengan tangan bergetar, ia memeluk kain itu ke dada. Aku tidak tahu apa rencana MU, ya Allah, katanya lirih. Tapi aku akan menunggu sampai engkau menunjukkan seluruh kebenarannya. Dan di saat sinar matahari pertama menyentuh wajahnya, Alia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak hanya kehilangan, tapi juga sedang dipanggil menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta dan rindu, sebuah kebenaran yang disembunyikan oleh takdir sendiri. Pagi itu, udara terasa berbeda. Setelah malam panjang penuh tangis dan doa, Alia merasa ada sesuatu yang menggantung di antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia memandangi kain kecil bertanda FR yang masih digenggamnya. Kain itu kini kering, tapi tetap membawa aroma asin laut yang menempel kuat, seolah baru diangkat dari dasar ombak. Alia tidak tahu bagaimana kain itu bisa muncul di dalam rumahnya. Tapi ia tahu, ini bukan kebetulan. Sejak fajar, pikirannya tidak berhenti memutar kejadian malam tadi. Suara itu, bayangan itu, kata-kata yang mengguncang nuraninya. Aku menukar hidupku dengan seseorang yang belum sempat menebus kesalahannya. Apa maksudnya? Siapa orang yang dimaksud? Hasan? Mengapa semua tanda-tanda ini mengarah padanya? Dan mengapa hatinya, yang semestinya takut, justru merasa dituntun? Hari mulai terang ketika seorang lelaki tua datang ke rumah Alia. Ia mengenakan kopiah hitam, membawa tas kain lusuh di pundaknya. Assalamualaikum, Neng Alia, ucapnya pelan dari balik pagar bambu. Alia yang sedang menyapu halaman menoleh cepat. Waalaikumsalam, Bapak siapa ya? Tanyanya sopan. Lelaki itu tersenyum samar. Saya Haji Sarman.
Dulu saya penjaga pos di pelabuhan tempat almarhum suami Neng bekerja. Maaf, saya baru ke sini sekarang. Ada sesuatu yang seharusnya sampai sejak 3 tahun lalu, tapi tertahan di gudang pos. Waktu itu saya pikir pemiliknya sudah tidak ada. Ia mengeluarkan sebuah amplop kecoklatan, agak lembab, dengan tulisan tangan di sudutnya yang membuat napas Alia tercekat. Tulisan itu jelas, huruf miring khas Fikri. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Ini dari suamiku. Suaranya nyaris berbisik. Haji Sarman mengangguk pelan. Saya temukan saat membersihkan gudang lama. Surat ini seharusnya dikirim sehari sebelum kapal Nur Samudra berangkat. Tapi entah kenapa, suratnya tidak sempat dikirim. Sepertinya ia menitipkannya pada petugas lain yang lupa meneruskan. Saya mohon maaf, Neng. Alia tak mampu menjawab. Matanya panas. Tenggorokannya tercekat. Ia menggenggam surat itu erat-erat seolah memegang nyawanya sendiri. Setelah mengucapkan terima kasih, ia menutup pintu, berjalan pelan ke ruang tamu, lalu duduk di lantai dengan amplop itu di pangkuannya. Tangan Alia gemetar saat membuka lipatan kertas di dalamnya. Tulisannya sedikit pudar, namun masih bisa terbaca dengan jelas. Di bagian atas tertulis tanggal keberangkatan kapal, hari terakhir ia melihat Fikri hidup. Dan di bawahnya, kalimat pertama langsung membuat air matanya jatuh. Untuk istriku, Alia yang selalu aku cintai karena Allah. Alia menutup mulutnya, menahan isak. Ia membaca perlahan, kata demi kata, membiarkan setiap kalimat menembus hatinya. Jika surat ini sampai padamu, berarti aku sedang dalam perjalanan yang mungkin tak kembali. Jangan menangis jika aku tak pulang. Aku pergi bukan untuk mencari rezeki, tapi untuk menebus sesuatu yang dulu salah. Ada seorang lelaki yang aku temui di pelabuhan. Namanya Hasan. Ia miskin, lapar, dan hampir mati karena ditolak naik kapal. Aku tak tega melihatnya. Aku beri dia makan dan pakaian, bahkan baju yang sedang kupakai sekarang. Dia bilang ingin mencari pekerjaan di kapal juga, tapi tak punya tiket. Aku menukarnya dengan tiketku sendiri. Aku berjanji akan kembali dengan kapal berikutnya setelah dia mendapat kerja. Tapi jika takdir berkata lain, mungkin aku akan menemuinya lagi di dunia yang berbeda. Alia terhenti. Tubuhnya bergetar. Air matanya tak lagi bisa dibendung. Ia membaca lagi, berusaha menelan kenyataan yang rasanya tak masuk akal. Jangan salahkan siapapun jika aku tidak kembali, Li. Kadang Allah menuntun langkah kita untuk menolong seseorang yang bahkan belum kita kenal. Karena di dalam dirinya tersimpan rahasia ampunan yang hanya Allah tahu. Aku percaya, setiap jiwa punya jalan kembali, entah sebagai diri sendiri, atau lewat seseorang yang menanggung kisah kita. Alia menutup surat itu di dada, menangis tanpa suara. Kata-kata itu menembus seperti pisau, tapi di balik luka itu ada cahaya yang mulai menyala. Fikri tidak sekadar hilang, ia pergi dalam kebaikan yang tak dimengerti manusia biasa. Ia rela kehilangan segalanya untuk menyelamatkan seseorang bernama Hasan, nama yang kini muncul lagi dalam kehidupannya dengan cara yang begitu misterius. Ia memandang keluar jendela. Angin berhembus lembut, menggoyangkan tirai, membawa aroma laut yang familiar. Rasanya seperti Fikri sedang lewat di udara, menatapnya dari kejauhan. Namun di tengah haru itu, muncul rasa lain yang tak bisa dijelaskan. Rasa seperti ada sesuatu yang masih belum selesai. Seperti surat itu belum menuturkan segalanya. Ia membalik halaman kertas, dan di bagian paling bawah, ada tulisan kecil, hampir tak terbaca. Jika suatu hari kau bertemu seseorang yang mengingatkanmu padaku, jangan tolak kehadirannya. Bisa jadi, lewat dia, Allah ingin menyampaikan sesuatu yang belum sempat kuselesaikan. Alia menatap tulisan itu lama. Tangannya dingin, matanya basah. Setiap huruf terasa hidup. Ia tahu kini, setiap langkah yang membawanya pada Hasan bukan kebetulan. Ada jalinan takdir yang lebih rumit dari sekadar kesamaan wajah dan suara. Ia menatap langit-langit, berbisik lirih. Ya Allah, jadi ini sebabnya? Semua ini bukan kebetulan, bukan ilusi. Angin bertiup pelan, menggoyangkan lampu minyak.
Nyala api bergetar lembut, seolah mengangguk pelan menjawab pertanyaannya. Dalam keheningan itu, Alia memeluk surat itu erat di dada. Rasa sesak di dadanya mulai berkurang, berganti dengan rasa rindu yang lebih dalam namun lebih tenang. Ia belum tahu apa yang akan menantinya setelah ini, tapi untuk pertama kalinya sejak kehilangan Fikri, ia merasa duka yang ia bawa mulai menemukan arah menuju sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, namun yakin datang dari Allah yang menulis setiap kisah dengan kebijaksanaan yang tak tersentuh manusia. Hujan turun tanpa suara, seperti menutup langit dengan kesedihan yang sama yang kini menyelimuti hati Alia. Di pangkuannya masih tergenggam surat Fikri yang baru ia temukan kemarin, tinta yang pudar, namun maknanya terlalu kuat untuk diabaikan. Setiap kata yang tertulis di sana terus menggema di kepalanya. Aku menukar hidupku dengan seseorang bernama Hasan. Kalimat itu menjadi tali yang menautkan segala kejadian selama ini, tetapi juga pisau yang mengiris batinnya pelan-pelan. Malam ini, ia duduk di tepi ranjang tanpa lampu, hanya ditemani suara air hujan yang menetes dari atap bocor. Rumahnya sepi, tapi pikirannya riuh oleh pertanyaan yang tak berujung. Siapa sebenarnya Hasan? Mengapa ia merasa begitu terhubung dengan pria itu? Seolah antara mereka ada jembatan tak terlihat yang menghubungkan dua dunia? Surat Fikri memberi jawaban, tapi juga menimbulkan luka baru. Alia menatap keluar jendela. Hujan menutupi pandangan, namun dalam gemuruh samar itu, ia melihat bayangan seseorang berjalan di bawah lampu jalan. Lambat, basah, dengan langkah yang ia kenal. Hasan. Pria itu berjalan menunduk, menatap tanah seperti memikul beban yang terlalu berat untuk satu manusia. Tanpa berpikir panjang, Alia mengambil payung, melangkah keluar, dan menapaki jalan becek itu. Hasan, panggilnya dari kejauhan. Lelaki itu berhenti, menoleh perlahan. Wajahnya tampak pucat di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Ada keheranan di matanya, tapi juga kelelahan yang dalam. Alia berjalan mendekat. Kita perlu bicara, katanya lirih, namun nada suaranya tegas. Hasan menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi bukan di sini. Ikuti aku. Mereka berjalan dalam diam, menyusuri jalan berlumpur menuju rumah reot tempat Alia pernah melihatnya bersama anak kecil itu. Hujan menetes dari atap, dan udara di dalam rumah lembab bercampur bau tanah basah. Hasan menyalakan pelita kecil, lalu duduk bersila di lantai. Anak dan istriku sedang di rumah saudaranya, katanya tanpa diminta, seperti tahu apa yang sedang berkecamuk di benak Alia. Alia menatapnya tajam. Aku sudah tahu semuanya, katanya. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Hasan menghela napas panjang. Ia tak terkejut. Jadi kau sudah membaca surat itu? Alia mengangguk. Air matanya jatuh begitu saja. Fikri, suamiku, menukar hidupnya denganmu. Ia menyelamatkanmu, memberi baju dan tiketnya padamu. Lalu dia tenggelam menggantikanmu. Suaranya pecah. Kau hidup dengan nama yang bukan milikmu. Bagaimana bisa kau tenang menjalani hari-harimu, sementara dia mati menggantikanmu? Hasan menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Kau pikir aku tenang? Suaranya serak, hampir pecah. Aku mati setiap hari. Alia, aku menanggung napas yang seharusnya bukan milikku. Setiap kali aku menghirup udara, aku mendengar suaramu memanggil nama yang bukan aku. Aku ingat laut itu. Aku ingat tangannya yang menarikku dari ombak. Suaranya yang berkata, kau akan hidup. Jangan sia-siakan hidup ini. Tapi setelah itu, semuanya gelap. Ketika aku sadar, aku bukan lagi diriku. Alia menatapnya dengan mata penuh air. Kenapa kau tidak datang padaku? Kenapa membiarkan aku hidup dalam duka 3 tahun lamanya? Hasan menggigit bibirnya, menatap lantai yang basah. Karena aku malu. Alia, aku hidup dari keberanian seorang lelaki yang lebih mulia dariku. Aku kehilangan ingatan lama, tapi hati ini membawa beban yang tak bisa dijelaskan. Ketika aku mulai sadar siapa aku sebenarnya, aku takut. Aku tak tahu bagaimana harus menemuimu. Apa aku harus berkata, aku hidup karena suamimu mati menggantikan aku?
Apa itu bukan kejahatan terbesar bagi seorang manusia? Kata-katanya mengguncang hati Alia. Hujan di luar semakin deras, menenggelamkan hening yang menyesakkan di antara mereka. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh bersamaan dengan suara hujan. Jadi semua ini bukan kebetulan, bisiknya. Surat itu, doa yang tak sampai, semuanya saling menyambung. Hasan mengangguk pelan. Aku mencoba pergi jauh dari sini. Tapi setiap kali aku mendengar azan, atau membaca ayat-ayat yang dulu dia ajarkan, aku merasa dia masih bersamaku. Seolah jiwanya belum benar-benar pergi. Aku melihatmu di pasar, dan aku tahu wajah itu, meski aku tak pernah mengenalmu. Seolah hatiku mengingat, tapi pikiranku menolak. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak boleh menyakiti perempuan yang namanya terus disebut oleh lelaki yang menyelamatkanku di laut. Suasana di dalam rumah itu seolah membeku. Tak ada suara selain hujan dan napas mereka yang berat. Alia menatapnya lama, lalu perlahan berbisik. Allah menuntun semuanya, Hasan. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus memaafkanmu. Aku tidak tahu bagaimana harus mencintai takdir yang sekejam ini. Hasan menunduk dalam. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku juga tidak ingin dimaafkan. Aku hanya ingin menebus. Itulah sebabnya aku hidup sederhana. Menolong siapapun yang bisa kutolong. Aku ingin sedikit saja meringankan beban yang seharusnya bukan milikku. Karena setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah Fikri menatapku dengan senyum tenang, tapi juga seolah bertanya, apakah kau sudah menepati janjimu? Alia terdiam. Menggenggam surat di tangannya erat-erat. Ia tidak lagi tahu apakah air matanya keluar karena duka, atau karena rasa lega yang tiba-tiba datang. Ia sadar, mungkin ini jawaban dari doanya selama ini, bukan untuk memanggil Fikri kembali, tapi untuk memahami mengapa ia harus kehilangan. Kalau begitu, katanya pelan, jangan lari lagi, jangan terus menanggung ini sendirian. Datanglah ke masjid besok. Kita doakan dia bersama-sama. Mungkin, hanya dengan itu, jiwanya benar-benar bisa tenang. Hasan menatapnya lama. Ada kelegaan di wajahnya, tapi juga ketakutan yang samar. Ia menunduk dan berbisik. Terima kasih, Alia. Tapi ketenangan itu tidak akan datang dengan mudah. Karena masih ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Alia menatapnya, tapi sebelum ia sempat bertanya, petir menyambar keras di luar. Lampu pelita bergetar. Api kecilnya padam. Rumah itu tenggelam dalam gelap. Dan di dalam kegelapan itu, suara Hasan terdengar lirih, penuh beban yang belum selesai. Aku bukan hanya diselamatkan oleh suamimu, Alia, tapi aku juga menyaksikan sesuatu di laut malam itu. Sesuatu yang membuatku tak bisa tidur sampai hari ini. Kata-kata itu menggantung di udara, menembus hati Alia seperti pisau dingin. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Hasan, tapi dari nada suaranya, ia bisa merasakan satu hal, kebenaran yang selama ini ia kejar belum sepenuhnya terungkap. Dan mungkin, ketika tiba saatnya, kebenaran itu tidak akan sekadar mengubah hidupnya, melainkan juga seluruh keyakinannya tentang cinta, pengorbanan, dan makna hidup yang sesungguhnya di hadapan Allah. Subuh baru saja berlalu ketika Alia terbangun dari tidurnya yang tidak tenang. Ia bermimpi lagi, tentang laut, tentang tangan Fikri yang muncul dari ombak, dan tentang Hasan yang berdiri di antara keduanya sambil menangis. Mimpi itu begitu nyata hingga keringat dingin membasahi tengkuknya. Seolah Allah sengaja menuntunnya untuk tidak lagi diam. Kata-kata terakhir Hasan semalam terus terngiang di kepala. Aku menyaksikan sesuatu di laut malam itu. Langit masih kelabu ketika Alia keluar rumah. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Suara adzan subuh yang baru saja berakhir masih menggema samar di udara lembab. Ia berjalan menuju pemakaman di ujung kampung, tempat nisan bertuliskan nama Fikri berdiri sendu di antara rerumputan liar. Kabut pagi menutupi sebagian area, membuat suasananya seperti dunia lain. Saat sampai di sana, langkah Alia melambat. Setiap kali ia datang ke sini, ia selalu membawa bunga. Tapi kali ini tangannya kosong, karena yang ia bawa bukan sekadar rindu, melainkan keyakinan yang mulai retak. Ia berdiri di depan nisan, memandangi batu itu lama.
Fikri, bisiknya lirih. Benarkah kau ada di sini? Atau semua ini hanya tanda tanpa jasad? Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia ingat bagaimana dulu ia memaksa kepala desa untuk segera mengadakan pemakaman meski jasad suaminya tidak ditemukan. Saat itu, hanya potongan pakaian dan kalung kecil yang menjadi bukti. Ia menolak mendengar saran siapapun. Ia butuh makam, tempat untuk menangis, tempat untuk merasa Fikri masih ada. Tapi kini, setelah surat dan pengakuan Hasan, semua itu terasa seperti kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Alia berjongkok, menyentuh tanah basah di depan nisan. Jemarinya gemetar. Jika kau benar tenggelam untuk menyelamatkannya, dan jika hatiku salah mengira kematianmu, maka ampunilah aku, Fikri. Aku telah mengubur namamu dalam dusta. Suara angin menggulung lembut dari arah timur. Daun-daun bergerak pelan, seolah menjawab doa yang terucap lirih itu. Di antara desiran angin, Alia mendengar langkah kaki mendekat. Ia menoleh. Hasan berdiri beberapa meter di belakangnya, mengenakan pakaian sederhana yang basah oleh embun. Aku tahu aku tak pantas berada di sini, katanya pelan. Tapi aku harus datang. Aku harus mengaku semuanya di hadapanmu dan di hadapan kuburannya. Alia bangkit perlahan, menatap Hasan dengan mata yang masih basah. Apa yang sebenarnya kau lihat malam itu, Hasan? Suaranya rendah tapi bergetar. Katakan padaku semuanya. Jangan sembunyikan apapun lagi. Hasan menarik napas panjang, lalu melangkah mendekat. Ia berdiri di samping nisan, menunduk. Malam itu, laut tidak sekadar menelan kapal. Ada badai besar. Aku dan Fikri berpegangan pada sepotong papan. Kami sama-sama terluka. Aku sudah tak kuat. Lalu dia menatapku, tersenyum, dan berkata bahwa hidupku belum selesai, bahwa aku masih bisa berubah. Aku menangis, memohon agar kami bertahan bersama. Tapi dia melepas pegangan. Alia menahan napas. Air matanya jatuh tanpa suara. Hasan melanjutkan, suaranya parau. Tapi sebelum dia tenggelam, dia melakukan sesuatu yang sampai hari ini tak bisa kuhapus dari pikiranku. Dia menuliskan sesuatu di dadaku dengan darahnya sendiri. Ia menulis satu kata, Alia. Aku tak mengerti waktu itu. Tapi setiap kali aku menyebut namamu dalam doa, dada ini terasa hangat, seolah jiwanya hidup di dalamku. Alia menutup mulutnya, gemetar. Kau menyimpan bagian dari jiwanya. Suaranya pecah. Hasan menunduk lebih dalam. Aku tidak tahu apa ini karunia atau hukuman. Setelah selamat, aku tidak bisa mengingat siapa diriku. Tapi aku selalu mendengar suara yang menyuruhku salat, yang mengingatkanku untuk membaca Al-Quran, suara yang bukan milikku. Aku mencoba menolak, tapi semakin aku melawan, dada ini sakit seperti dibakar. Baru setelah aku bertemu denganmu, suara itu tenang. Alia bergetar hebat. Ia tidak tahu apakah harus percaya atau takut. Namun di lubuk hatinya, sesuatu berkata bahwa yang diucapkan Hasan bukan kebohongan. Ada semacam aura kejujuran dalam kata-katanya, meski terdengar mustahil bagi akal. Mereka berdua terdiam lama di depan nisan itu. Hujan rintik mulai turun, membasahi tanah, seolah langit pun ikut menangis. Hasan mengusap wajahnya, lalu berkata pelan, Aku datang ke sini bukan untuk meminta maaf lagi. Aku datang untuk menyerahkan segalanya. Aku ingin kebenaran ini berhenti di sini, di tempat dia dimakamkan. Aku ingin dia tenang, dan aku ingin kau tenang juga. Alia menatapnya dengan mata yang penuh campuran antara benci dan iba. Kau pikir tenang itu mudah? Setiap hari aku hidup dengan bayangan yang tak kupahami. Setiap doa terasa setengah kosong. Dan sekarang, setelah kau datang membawa separuh dirinya dalam dirimu, aku bahkan tak tahu siapa yang harus kukubur. Kau, dia, atau perasaanku sendiri. Hasan menatap tanah. Air matanya menetes diam-diam. Aku hanya tahu satu hal, katanya lirih. Allah tidak pernah menulis kisah tanpa makna. Mungkin aku dikirim kembali bukan untuk menggantikan Fikri, tapi untuk menuntaskan apa yang dia mulai. Aku tidak tahu caranya, tapi aku ingin kau tahu,
Aku tidak akan pernah berhenti memohon ampun untuk dosa yang bukan sepenuhnya milikku. Hening melingkupi mereka. Hanya suara hujan yang menjadi saksi. Alia menunduk, menyentuh nisan itu sekali lagi. Kalau begitu, katanya dengan suara bergetar, biarkan aku berdoa untuk kita semua. Untukmu, untuk dia, untuk kesalahan yang membuat hidup kita saling terikat seperti ini. Ia menengadahkan tangan, menatap langit yang kini memutih oleh hujan. Dalam suaranya yang lirih, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui rahasia di dasar laut dan di dalam hati manusia. Jika semua ini adalah takdir, jadikan ia jalan menuju ampunan, bukan penyesalan." Di sampingnya, Hasan ikut menadahkan tangan. Mereka berdua diam dalam waktu yang lama, membiarkan doa mereka larut bersama air hujan. Ketika mereka membuka mata, kabut perlahan terangkat dari pemakaman itu. Cahaya mentari menembus awan tipis, jatuh lembut di atas nisan Fikri. Dan entah hanya perasaan Alia atau benar adanya, di atas tanah basah itu, ia melihat sesuatu. Sebuah bunga kecil yang baru tumbuh, merah lembut, tepat di tengah gundukan tanah. Alia tertegun. Air matanya jatuh lagi, kali ini tanpa rasa marah, hanya keharuan yang dalam. "Mungkin dia sudah tenang sekarang," bisiknya pelan. Hasan menatap bunga itu lama, lalu menunduk, menahan sesak di dada. "Atau mungkin," katanya lirih, "dia baru saja memaafkan kita berdua." Dan di bawah langit yang perlahan cerah itu, Alia akhirnya merasakan sesuatu yang selama 3 tahun tidak pernah ia rasakan. Sebuah kedamaian yang datang bukan dari jawaban, melainkan dari penerimaan. Malam kembali turun dengan keheningan yang aneh, seolah bumi menahan napas setelah hujan panjang pagi tadi. Alia duduk di teras rumahnya, mengenakan selendang tebal, memandangi halaman yang masih lembab. Di tangannya, surat Fikri yang sudah mulai menguning kini disimpan dalam bingkai kaca kecil. Ia baru saja selesai menunaikan salat Isya, tapi hatinya tak kunjung tenang. Meskipun pertemuannya dengan Hasan di makam membawa sedikit kelegaan, ada bagian dari dirinya yang masih belum utuh. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja membuka pintu ke ruangan gelap. Baru satu cahaya menembus, tapi di baliknya masih banyak bayangan yang belum tersingkap. Angin laut berhembus dari kejauhan, membawa aroma asin yang lembut. Udara malam terasa dingin, menusuk kulit. Alia memeluk dirinya, mencoba menenangkan gelombang pikiran yang terus berputar. Ia teringat kata-kata Hasan pagi tadi di pemakaman. "Aku menyaksikan sesuatu malam itu." Tapi ketika ia ingin tahu lebih dalam, Hasan hanya diam, menunduk, menahan sesuatu yang jelas terlalu berat untuk diucapkan. Alia tahu, apapun yang ia sembunyikan bukan hal kecil. Dan benar saja, saat malam semakin larut, suara langkah pelan terdengar dari luar pagar. Alia menoleh. Hasan berdiri di sana, membawa lentera minyak. Wajahnya basah oleh keringat meski udara dingin. "Maaf," katanya lirih. "Aku tidak bisa menunggu esok. Ada sesuatu yang harus aku katakan malam ini juga." Alia mengangguk tanpa bicara. Ia mempersilakan Hasan duduk di bangku bambu depan rumah. Lentera di tangannya memantulkan cahaya kuning di wajah mereka. Wajah Alia terlihat letih tapi penuh tanya, sementara wajah Hasan tampak menanggung sesuatu yang berat, seperti seseorang yang telah memutuskan untuk membuka luka lama. "Aku tahu semuanya belum selesai," kata Alia pelan. "Kau bilang ada sesuatu yang kau lihat di laut malam itu. Katakanlah sekarang. Aku ingin mendengar seluruhnya, meski mungkin itu akan menghancurkan aku." Hasan menunduk lama. Suaranya gemetar saat akhirnya ia bicara. "Aku tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan, tapi setelah Fikri melepas tanganku di tengah badai, aku sempat tenggelam beberapa saat. Aku pikir aku mati. Tapi di bawah sana, di dalam gelapnya laut, aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh manusia." Ia berhenti sebentar. Matanya bergetar menahan emosi. "Aku melihat Fikri bukan tenggelam, tapi berdiri di dasar laut. Wajahnya tenang, matanya terbuka, dan di sekelilingnya, air seolah tidak menyentuh tubuhnya. Ia menatapku, tidak dengan marah, tidak dengan sedih, tapi dengan damai. Tangannya terulur, seperti menyuruhku pergi.
Lalu aku mendengar suaranya, meski air memenuhi telingaku. Sampaikan pada Alia, aku tidak mati karena laut. Aku hanya kembali ke tempat yang dijanjikan. Alia menatap Hasan tak berkedip. Suaranya tertahan di tenggorokan. Tempat yang dijanjikan, bisiknya, nyaris tak terdengar. Hasan mengangguk pelan. Aku tidak mengerti waktu itu. Tapi ketika aku sadar di tepi pantai, tubuhku penuh luka, dan di dadaku tulisan itu masih ada. Aku yakin, Fikri tidak sekadar menyelamatkanku. Dia menitipkan sesuatu padaku. Sejak saat itu, aku sering mendengar suaranya, terutama ketika aku dekat dengan laut. Ia tidak memanggil dengan suara manusia, tapi lewat bisikan ombak. Alia memejamkan mata, menahan air mata yang mulai menggenang. Kau tidak tahu betapa aku merindukan suaranya, katanya dengan suara bergetar. Dan kau mendengarnya selama ini. Bukan aku yang memilih, jawab Hasan pelan. Setiap kali aku mencoba melupakan, suaranya datang lagi. Kadang di tengah malam, kadang saat aku sedang salat. Ia tidak menyuruhku apa-apa, hanya mengucap satu kalimat berulang kali. Jagalah dia. Aku tahu yang dimaksudnya adalah kau. Alia menunduk, bahunya bergetar. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Jagalah dia. Ia mengulang kalimat itu dalam hati, dan setiap suku katanya terasa seperti belati yang menembus antara duka dan cinta. Mengapa harus kau, Hasan? Mengapa bukan dia sendiri yang kembali? Hasan memandang langit yang gelap, menelan rasa getir yang menggenang di dadanya. Mungkin karena dia tidak diizinkan. Atau mungkin karena Allah ingin kau belajar melepaskan, bukan menunggu. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Hening panjang melingkupi mereka, hanya diselingi suara serangga malam. Lentera di tangan Hasan bergoyang karena angin, membuat bayangan mereka memanjang di dinding rumah. Dalam bayangan itu, Alia seperti melihat dua siluet yang bersatu, lalu perlahan memudar jadi satu bentuk yang tak jelas. Hasan kembali bicara, suaranya serak, nyaris patah. Tadi sore, setelah kita dari pemakaman, aku pergi ke pantai. Aku berdiri di sana sampai senja. Ombak tenang, tapi di tengah laut, aku melihat cahaya. Bukan cahaya biasa, tapi seperti lingkaran yang muncul dari dasar air. Dan di dalamnya, aku mendengar doa. Suara Fikri, jelas sekali. Ia membaca ayat yang sama seperti dulu di masjid, Al-Mulk. Tapi di akhir bacaan, ia berkata, waktu kalian belum selesai. Kebenaran belum berhenti di sini. Alia memegang dadanya. Napasnya berat. Matanya menatap jauh ke arah laut yang tak terlihat dari rumahnya. Kau yakin itu bukan halusinasi? Tanyanya lemah. Kalau itu halusinasi, jawab Hasan dengan suara bergetar. Mengapa setelah aku pulang, aku menemukan pasir basah di sakuku? Dan di dalamnya, ada batu kecil bertuliskan namanya, Fikri bin Rahman. Tulisan itu tidak tergores, tapi terbentuk alami seperti pahatan air. Alia menatapnya. Wajahnya pucat, matanya gemetar. Di antara ketakutan dan keharuan, hatinya mulai memahami sesuatu. Mungkin roh orang yang mati syahid tidak benar-benar hilang. Mereka hanya berpindah ke tempat yang tidak terlihat mata manusia, tapi masih menjaga yang ditinggalkan. Angin laut kembali bertiup pelan, membuat lentera di tangan Hasan hampir padam. Tapi di detik terakhir sebelum api benar-benar mati, suara aneh terdengar dari kejauhan. Suara lembut, seperti orang membaca doa di antara debur ombak. Suara itu begitu familiar, hingga Alia dan Hasan saling berpandangan. Mereka tahu, itu bukan suara angin, bukan juga suara laut. Itu suara yang telah lama hilang. Suara Fikri. Alia menutup wajahnya, menangis terseduh. Ya Allah, bisiknya pelan. Kalau ini cara MU menenangkan kami, maka aku pasrah. Aku hanya ingin dia tenang di sisi MU. Hasan menunduk, meneteskan air mata yang selama ini ia tahan. Lentera padam, meninggalkan mereka dalam gelap total, tapi di tengah kegelapan itu, keduanya merasa hangat, seolah ada cahaya yang tak berasal dari dunia, menyentuh hati mereka perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Alia tidak lagi merasa sendirian. Laut di kejauhan bergemuruh lembut, seakan menyanyikan doa bagi mereka bertiga, bagi yang hidup, bagi yang mati, dan bagi cinta yang kini hanya tinggal dalam genggaman rahasia Allah yang tak terjangkau manusia. Fajar datang perlahan, seakan enggan menyentuh bumi yang masih dibasahi air hujan malam sebelumnya. Udara pagi membawa aroma laut yang lembut dan menusuk, seperti kenangan yang belum sempat hilang. Alia berdiri di tepi jendela, memandangi cahaya mentari yang merayap masuk ke dalam rumah. Matanya sembab, namun ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah malam panjang penuh keanehan dan air mata, jiwanya kini terasa lebih ringan, meski di baliknya ada getar halus yang sulit dijelaskan, perasaan bahwa sesuatu mendekat, sesuatu yang tak bisa dihindari. Di meja kecil dekat tempat tidur, surat Fikri masih tergeletak. Di sampingnya kain kecil bertanda FR yang kini kering sempurna. Alia menyentuhnya lembut, seolah sedang menyentuh tangan Fikri sendiri. "Aku sudah mendengar pesanmu, Rick," bisiknya. "Tapi bagaimana aku harus menjalani sisa hidup dengan dua bayangan? Kau yang telah tiada dan dia yang masih hidup dengan sebagian dirimu." Suaranya bergetar. Ia tahu jawaban itu tak akan datang dalam kata, hanya lewat kejadian yang akan menuntunnya. Pagi itu, Hasan datang. Wajahnya pucat, matanya dalam, seolah tak tidur semalaman. Ia berdiri di depan rumah Alia tanpa bicara lama. "Aku tidak bisa menunggu lagi," katanya pelan. "Aku ingin pergi ke pantai. Ada sesuatu yang memanggilku sejak tadi malam." Nada suaranya membuat Alia resah. "Kenapa bicaramu seperti orang yang akan pergi jauh?" tanyanya cemas. Hasan hanya tersenyum samar. "Mungkin memang begitu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu aku harus ke sana. Dan aku ingin kau ikut. Aku ingin kau menyaksikan sendiri akhir dari kisah ini." Alia ragu, tapi hatinya seolah ditarik oleh kekuatan yang sama. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah menuju pantai. Langit mendung, tapi bukan gelap. Lebih seperti abu-abu tenang yang menunggu sesuatu di antara bumi dan langit. Suara ombak terdengar lebih lembut dari biasanya, seolah sedang berbisik. Sesampainya di sana, Hasan berdiri di bibir pantai, tepat di tempat di mana dulu kapal Nur Samudra dikabarkan karam. Ia menatap jauh ke cakrawala, lalu menutup mata. "Alia," katanya lirih, "aku tak pernah bisa melupakan pandangan terakhir Fikri di laut malam itu. Tapi kini aku tahu, dia tidak ingin aku menanggung rasa bersalah ini selamanya. Ia ingin aku menyerahkan kembali apa yang bukan milikku." Alia menatapnya. Jantungnya berdegup keras. "Apa maksudmu?" Hasan berbalik menatapnya. Air mata mengalir di wajahnya yang kaku. "Aku merasa waktuku sudah dekat. Aku tidak sakit, tapi tubuh ini seperti tidak lagi milikku. Seolah ada sesuatu di dalam diriku yang ingin kembali ke tempat asalnya." "Jangan bicara seperti itu," potong Alia cepat. Suaranya parau oleh ketakutan. "Kau masih hidup, Hasan. Kau bukan dia. Jangan menyerah begitu saja." Hasan tersenyum lembut, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan segalanya. "Alia, kadang hidup bukan tentang bertahan, tapi tentang menuntaskan apa yang tertinggal. Aku sudah menyesal. Aku sudah menebus. Sekarang waktuku untuk mengembalikan semuanya kepada yang berhak." Ia menatap laut dalam-dalam, lalu menambahkan, "Kau pernah bertanya kenapa aku bisa memanggil namamu bahkan sebelum mengenalmu? Karena sebagian dari jiwanya ada di dalamku. Dan sekarang, aku rasa ia sudah memanggilnya kembali." Angin laut tiba-tiba berhembus kencang, menggoyangkan ombak yang tadi tenang. Burung-burung camar terbang rendah, seolah terganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Alia menahan napas. Jantungnya mencubit dada. Ia ingin mendekat, tapi tubuhnya terasa lemah. Hasan melangkah perlahan ke tepi air. Ombak menyentuh kakinya. Basah, dingin. Ia menatap ke langit sambil berzikir pelan. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya." Suaranya lembut tapi jelas. Tiba-tiba, dari arah laut, muncul hembusan angin yang membawa aroma garam bercampur wangi melati.
Air laut berkilau aneh di bawah cahaya matahari yang menembus awan. Dalam kilau itu, Alia seperti melihat sesuatu. Bayangan samar seorang lelaki berdiri di permukaan air, memandang Hasan dengan senyum damai. Hasan menatap bayangan itu. Air matanya mengalir deras. Aku telah menepati janji, Fikri, katanya lirih. Kau boleh tenang sekarang. Ombak datang perlahan, menyentuh lututnya. Alia berteriak, Hasan, kembali, jangan pergi. Tapi Hasan menoleh, tersenyum. Aku tidak pergi, Alia, aku hanya pulang. Dalam sekejap, tubuhnya terseret ombak, bukan dengan keras, tapi seperti dipeluk lembut oleh air. Alia berlari, tapi terlambat. Ia hanya sempat melihat tubuh Hasan perlahan tenggelam, sementara cahaya di permukaan laut semakin terang, membentuk lingkaran seperti pusaran cahaya. Dalam pusaran itu, dua siluet tampak menyatu, satu berbalut putih, satu berbalut gelap, lalu menghilang dalam kilau air yang tenang. Alia jatuh berlutut di pasir. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia tidak tahu apakah yang baru saja dilihatnya nyata atau hanya bayangan mata yang letih. Tapi hatinya tahu, sesuatu telah berakhir. Ombak datang sekali lagi, kali ini membawa sesuatu ke kakinya. Kalung kecil dari logam, kalung yang dulu pernah ia pakaikan pada Fikri sebelum keberangkatan terakhirnya. Ia memungutnya dengan tangan gemetar, memeluknya erat di dada, lalu bersujud di pasir basah. Ya Allah, bisiknya di antara isak. Aku tidak lagi meminta keajaiban. Aku hanya memohon agar engkau menerima mereka berdua di sisi MU. Dan jika dalam hidupku ada cinta yang tersisa, biarlah cinta itu menjadi doa, bukan penyesalan. Langit perlahan cerah. Ombak surut, meninggalkan buih tipis di sepanjang pantai. Di tengah kesunyian itu, Alia mendengar sesuatu, suara lembut, seperti angin, tapi berisi kalimat yang begitu dikenalnya. Terima kasih sudah melepaskan. Ia menatap ke laut, dan kali ini, ia tidak menangis. Hanya tersenyum kecil, dengan air mata yang jatuh perlahan. Pergilah dengan tenang. Rick, Hasan, kalian berdua sudah menuntaskan takdir yang Allah tulis dengan sempurna. Alia bangkit perlahan, menatap matahari yang kini sepenuhnya muncul dari balik awan. Cahaya hangat menyelimuti tubuhnya. Di pasir, di tempat terakhir Hasan berdiri, tumbuh satu bunga kecil berwarna putih, tunggal, tapi menegakkan diri dengan indah di antara sisa air laut. Alia menatap bunga itu lama, lalu berjalan pulang dengan langkah perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak di pasir, tapi setiap ombak datang, jejak itu dihapus lembut oleh air, seperti tanda bahwa semua luka, pada akhirnya, akan disembuhkan oleh waktu dan ketetapan Allah. Dan di antara suara ombak yang bergulung jauh di cakrawala, terdengar bisikan yang begitu halus, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk menutup seluruh kisah dengan damai. Cinta sejati tidak berakhir pada kematian. Ia hanya berpindah tempat, menunggu hari ketika semua jiwa kembali bersatu di bawah kasih Allah yang tak bertepi.